Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizky Awalia Mazida. Di sini saya akan membuat video tentang jawaban pada soal UAS yang dimana pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu dalam ilmu administrasi pendidikan ada beberapa pandangan terkait definisi administrasi. Yang pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Kedua, administrasi dengan manajemen. Yang ketiga, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Yang pertama jawabannya yaitu pandangan pertama ini menyatakan bahwa administrasi daripada manajemen mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan manajemen. Berikut adalah beberapa yang mendukung pandangan ini. Yang pertama, administrasi mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, administrasi merupakan kegiatan yang bersifat makro, dan yang terakhir yaitu administrasi merupakan kegiatan yang bersifat universal. Untuk pandangan yang kedua yaitu administrasi menyatakan bahwa administrasi sama dengan manajemen, yang dimana manajemen memiliki arti yang sama yaitu kegiatan untuk berkaitan dengan penyelenggaraan atau organisasi. Beberapa pandangan. Yang pertama, administrasi dan manajemen sama-sama merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu organisasi. Yang kedua, administrasi dan manajemen sama-sama memiliki fungsi-fungsi yang sama. Dan yang terakhir, administrasi dan manajemen sama-sama menggunakan alat dan teknik yang sama dalam penyelenggaraan organisasi. Yang ketiga, pandangan administrasi lebih sempit daripada manajemen, yaitu administrasi lebih sempit karena merupakan salah satu fungsi dari manajemen memiliki fungsi-fungsi lain yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Yang pertanyaan kedua yaitu menurut MC George yang dikutip oleh profesor dan sebagainya, yang dimana pertanyaannya adalah untuk manusia X dan manusia Y, kita lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana, dan jelaskan kenapa harus menggunakan gaya tersebut. Untuk jawabannya yaitu manusia X, yaitu gaya kepemimpinan yang lebih cocok adalah gaya otoriter. Gaya kepemimpinan ini dicirikan oleh sifat-sifat berikut, yaitu pimpinan memiliki kekuasaan dan kontrol yang besar, pimpinan memiliki perintah dan instruksi yang jelas, pimpinan memberikan pengawasan yang ketat kepada bawahannya. Dan yang terakhir, kepada manusia X, hal ini dapat membantu manusia untuk tetap termotivasi dan bekerja dengan baik. Untuk manusia Y sendiri, kepemimpinan yang lebih cocok adalah gaya partisipasi, gaya kepemimpinan yaitu pimpinan memberikan kesempatan kepada bawahannya, pimpinan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada bawahannya, pimpinan menciptakan lingkungan kerja yang demokratis dan kolaboratif. Tentu saja, gaya kepemimpinan yang tepat untuk manusia X dan Y adalah bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Namun secara umum, gaya kepemimpinan otoriter lebih cocok untuk manusia X, dan sedangkan Y yaitu lebih kepada kepemimpinan partisipatif. Untuk jawaban yang nomor 3, menurut saya sendiri yaitu gaya kepemimpinan yang paling baik untuk dipakai pada zaman sekarang adalah gaya kepemimpinan demokratis, yang dimana seperti halnya di Indonesia. Kepemimpinan demokratis sendiri untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pemimpin memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada bawahannya, pemimpin menciptakan lingkungan kerja yang demokratis dan kolaboratif. Era globalisasi menuntut organisasi untuk lebih adaptif dan responsif, dan generasi milenial atau generasi Z yang menjadi mayoritas tenaga kerja memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Generasi milenial dan generasi Z lebih suka bekerja di lingkungan kolaboratif dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Gaya dapat memenuhi. Tentu saja, gaya kepemimpinan yang tepat untuk organisasi dapat bervariasi tergantung pada situasi. Berikut contoh beberapa penerapan kepemimpinan demokratis. Yang pertama, pemimpin mengadakan rapat tim untuk membahas rencana kerja. Pemimpin memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengajukan ide dan masukan. Pemimpin memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi. Dengan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, pemimpinan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Untuk pertanyaan nomor 4 dan jawabannya,
Yang pertama, memberikan contoh terkait visi dan misi dan mengambil contoh beserta fotonya. Fotonya ada di jawaban di mid tersebut. Untuk visi adalah pernyataan tentang tujuan jangka panjang suatu organisasi. Visi biasanya bersifat abstrak dan idealistik. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang tujuan dan sasaran spesifik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam jangka pendek atau menengah. Misi biasanya bersifat lebih operasional dan spesifik. Untuk perbedaannya sendiri yaitu untuk visi yaitu berjangka panjang, sedangkan visi berjangka waktu pendek. Untuk korektilitas, visi biasanya bersifat abstrak, sedangkan misi bersifat operasional dan spesifik. Untuk fungsinya sendiri, visi dari panduan sebagai arah dari panduan organisasi, sedangkan misi pedoman bagi organisasi dan membuat keputusan dan mengambil tindakan. Untuk pertanyaan yang terakhir, jawabannya yaitu menurut saya sendiri yaitu sekolah yang disebutkan tersebut bisa dikatakan bermutu. Hal ini dikarenakan meski siswanya dikatakan tidak bermutu karena meskipun siswanya belajarnya puas di sekolah tersebut, namun sekolah tersebut tidak memenuhi salah satu kriteria sekolah bermutu, yaitu yang kualitas lulusannya baik. Kualitas lulusan merupakan salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam menilai mutu suatu sekolah. Sekolah yang bermutu harus mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Dalam kasus sekolah yang dibutuhkan tersebut, meski siswanya puas namun mereka jarang masuk belajar, hal ini menunjukkan bahwa sekolah tersebut tidak memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Siswa tidak dapat mendapatkan cukup untuk belajar dan mengembangkan potensinya. Selain itu, nilai yang bagus yang diberikan oleh sekolah tersebut juga tidak dapat dijadikan jaminan bahwa lulusannya berkualitas. Hal ini dikarenakan nilai yang bagus tidak dapat mencerminkan kemampuan dan pemahaman siswa. Nilai yang bagus juga tidak bisa didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar, seperti menyatek atau memberi jawaban. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwasanya yang disebutkan tersebut belum bisa dikatakan bermutu. Sekolah tersebut perlu memperbaiki kualitas layanan pendidikannya sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.